Oke, hari ini saya coba menyampaikan sapu. Nah, nih. Sapu zaman dulu ini adalah untuk ya ini yang tradisional ya. Tapi sekarang sudah dibikin molding, dibikin secara pabrikan ini untuk ngikatnya ini supaya tidak gampang copot-copot. Nah, nih. Lebih bersih gitu ya. Nah, tentunya kalau dengan molding kayak gini ini kan masuk sini hidupnya gitu ya. Ini pasti udah pakai mesin ini. Nah, sayangnya ininya juga udah ini sudah pakai pipanya. Ini pipa apa nih? Plastik ya, dan ini udah ada beratnya. Nah, ini kita masukin, kalau ini harusnya masuk ke sini ya, tapi ini tuh masukinnya sampai tuh dengan penuh tenaga nih. Ini ibu-ibu juga nggak bisa nih tuh. Saya tahu tandanya apakah ini harus masuk ke sini, tapi sulit ya. Tuh, nah mungkin sampai sini ya. Nah, ini kuat ya, tapi kebanyakan gagang ini adalah tidak bisa masuk. Nih, gagang ini nggak bisa masuk tuh, sehingga misalnya cuma sampai segini tuh. Ini ada tandanya ini harusnya masuk sini semua gitu ya, nggak bisa masuk nih, sehingga kalau dipakai untuk nyapu Nagoya, ini Nagoya kayak dari Batam apa ini pabrik Batam ini ya, nggak tahu ini. Nih apakah tanda ini harusnya masuk sini, tapi ini untuk masuk ke masangnya itu sulit sekali, sehingga gampang lepas-lepas tuh. Jadi, terima kasih sudah ada teknologi yang membuat sapu yang gini. Tapi mungkin yang perlu dipikirkan adalah bagaimana sih ini presisinya ini itu. Ini nggak bisa dipasang, sehingga kalau untuk nyapu ya bentar-bentar copot, karena ini nggak bisa masuk ya. Memang ini harganya murah gitu ya, tapi nyebelin gitu ya kalau sampai kita punya sapu dipakai bentar lepas gitu ya. Ini karena apa? Ini nggak bisa masuk, gagangnya nggak bisa masuk. Ini bang, tenaga ini nggak bisa masuk, nggak bisa sampai ngedrag sini. Ini cuma sampai di kalau sampai dari tanda ini berarti harus sampai 2 titik ini, harusnya udah masuk sini gitu, tapi sulit sekali. Nah, murah meriah tapi nyebelin ya, karena untuk masang gini aja sulit sekali ya. Jadi ini bagian quality controlnya nih mungkin yang kurang bekerja dengan baik ya. Tuh ini tanda atau ini apa, jadi ini juga jualnya nggak ada manualnya, jadi jualnya udah di begini nih, diplastikin begini, sehingga dicoba juga nggak boleh, katanya pasti udah oke gitu. Nah, tapi sampai rumah nggak bisa dipakai, nyebelin kan seperti itu. Itu mungkin juga apa karena memang saya kurang beruntung sehingga dapat yang nggak bisa masuk seperti ini. Semoga saja ya, tapi secara keseluruhan ya lumayan praktis tuh, jadi bersih, jadi enak untuk dipakai. Nah, gagangnya ini yang masuk ke sini nggak bisa, ini yang bikin menyebalkan gitu ya. Nah, dan ini di sini sebenarnya juga udah ada tuh. Nagoya sih nggak tahu, tapi bukan saya berarti ini
menjelekkan, tapi ini adalah mungkin quality controlnya yang perlu diperhatikan lagi. Tapi kalau beli di tempat tradisional, warung-warung yang di warung-warung tradisional itu kadang-kadang dibalikin juga nggak mau, dibilang waduh ini dari sononya yang gitu. Nah, ini yang nggak bisa masuk. Nah, ini yang harus di tes sampai bisa masuk. Oke, jadi kalau ini pun ada satu masalah, kalau ini bisa masuk pasti akan kuat dan bagus, tapi untuk masukinnya ini yang perlu tenaga, perlu ini. Tapi kalau ini dibikin longgar ya pasti nggak ngunci gitu ya, karena kuncinya cuma 1, 2, 3 ini ya, dilema ya. Tapi pastinya seharusnya ada cara yang lebih bagus. Oke, secara keseluruhan sih saya nilai apa ya, karena dapat kesebelan ini jadi 4 gitu. Tapi kalau hanya melihat begini bagus, ini udah kemajuan gitu kan. Jadi kalau mau berdagang itu memang harus semuanya menang ya, baik produsen, penjual, pembeli, mempunyai modal, lingkungannya juga tidak kena limbah dari molding pabrik plastik. Nah, makanya untuk berdagang berarti kita harus all in and happy. Salam.